Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi di YouTube channelnya Anastasia Priscilia Putri. Nah, dalam video kali ini saya bakal menjelaskan mengenai aplikasi Visual Basic untuk IRD yang akan terhubung dari database ke Visual Basic. Pertama-tama kita akan membuat tabel di database, dan di sini sudah ada data obat, tabel data obat, tabel diagnosa, tabel IRD, kepegawaian, penunjang, ruang keperawatan, tindakan, dan TPP. Pertama dari data obat, yang menjadi primary key-nya yaitu kode obat, kemudian diagnosa, yang menjadi primary key-nya yaitu kode diagnosa, dan IRD, dari tabel IRD yang menjadi primary key yaitu kode IRD, dan ada file kode obat, kode diagnosa, kode tindakan, nomor rekam medis, kepegawaian, kode penunjang, kode perawatan, tanggal masuk, tanggal keluar, dan keterangan. Untuk data kepegawaian yang menjadi primary key yaitu NIP, ada file nama pegawai, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon, pangkat, SIP, spesialis, dan tempat praktek. Untuk penunjang, tabel penunjang ada yang menjadi primary key yaitu kode penunjang dan filenya ada nama penunjang. Untuk ruang perawatan yang menjadi primary key yaitu kode ruang, ada nama ruang dan kelas ruang. Dan untuk tabel tindakan ada kode tindakan yang menjadi primary key dan nama tindakan yang menjadi file. Kemudian yang terakhir ada TPP yang menjadi primary key-nya yaitu kode TPP, kemudian file name-nya ada nomor rekam medis, kode ruang, kode kepegawaian, kode poli, tanggal masuk, dan jenis pembayaran. Kemudian kita pindah ke Visual Basic. Kita masuk ke aplikasi Visual Basic. Di sini ada form 1 yaitu form IRD. Di sini ada text box dan kode IRD, ada nomor rekam medis, kode diagnosa, kode tindakan, kode keperawatan, kode penunjang, kode kepegawaian. Dan di sini ada tanggal masuk dan tanggal keluar. Saya menggunakan data picker yang saya ambil dari sini, dan text box saya ambil dari sini. Kemudian ada dates dan data grid. Untuk rumus dari 7 command yang ada yaitu input. Ini command 1 adalah untuk men-setting set fokus saat kita pertama kali untuk ingin mengisi data pada teks pertama yang ada di form 1. Kemudian ada perintah command 2 yaitu untuk menyimpan file. Kemudian ada command 3 untuk mencari file yang telah kita buat. Kemudian ada command 4 untuk mengubah file yang telah kita buat. Dan yang kelima ada command untuk hapus. Dan yang keenam ada command untuk membatalkan file yang ingin kita ubah. Dan yang command ketujuh yaitu untuk keluar dari form yang
kita jalankan. Kemudian di sini ada public sub yang gunanya di sini untuk mematikan text box agar tidak terisi atau diketik file sembarangan. Dan di sini ada public sub untuk Eremika hidup. Ini untuk menghidupkan file yang akan kita isi. Dan ada public sub untuk Eremika bersih untuk membersihkan file yang tidak penting. Kemudian ada command 8, rumus untuk menampilkan data dari form entitas utama yang akan ditampilkan di form entitas relasi. Kemudian di form 2 ada data kepegawaian. Seperti tadi, hampir sama dengan di form 1. Data kepegawaian ada nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, pangkat, spesialis, alamat, tempat praktek, nomor telepon, NIP, dan jenis kelamin. Dan ada juga 7 command button beserta ADDC1 dan data grid. Di sini ada combo box untuk tanggal lahir, untuk agama, pendidikan, pekerjaan, pangkat, dan spesialis. Saya menggunakan combo box yang ini. Kemudian untuk jenis kelamin saya menggunakan atribut option button 1 dan option button 2 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini saya akan menjalankan form diagnosa yang terdiri dari kode diagnosa dan nama diagnosa, dan ada 2 text box dan 7 command button, 1 ADDC1 dan data grid. Saya akan menjalankan form diagnosa. Di sini kita bisa lihat pada tabel data grid sudah terinput untuk kode diagnosa dan nama diagnosa. Kita akan mencari kode diagnosa untuk kode yang kita buat tadi. Di sini sudah tampil untuk nama diagnosa, yaitu hipertensi. Di form 4 ada data tindakan, ada kode tindakan dan nama tindakan dengan 7 command button, 1 ADDC1 dan data grid. Di sini hampir sama dengan form 1, form 2 maupun form 3. Ada rumus dari command 1 yaitu input, dan kedua simpan, dan command 3 adalah untuk mencari file yang sudah kita input, dan command 4 itu ada berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita input. Kemudian command 5 ini berfungsi untuk mengubah. Command 4 ini untuk mengubah data yang sudah kita input, dan command 5 berfungsi untuk menghapus data yang kita telah input. Kemudian command 6 itu untuk membatalkan file yang telah kita input. Kemudian command 7 untuk keluar dari file yang telah kita input. Di sini ada Eremika hidup dan Eremika bersih dan Eremika mati, public sub yang berguna untuk
mematikan text box agar tidak terisi atau tidak salah ketik, tidak terisi oleh file-file Form 5 ada tabel obat, hampir sama dengan tindakan, ada 2 text box, 2 label, 7 command button, 1 ada DC1 dan 1 data grid dengan rumus yang sama di form sebelumnya. Kemudian di form 6 ada pemeriksaan penunjang sama dengan form sebelumnya menggunakan 2 text box, 2 label, dan 7 command button, 1 ada DC1 dan 1 data grid dengan rumus yang sama. Kemudian di form 7 ada kode ruang. Di sini menggunakan 3 text box dan 3 label, yaitu kode ruang, nama ruang, dan kelas ruang. Di sini ada 7 command button dengan rumus yang sama untuk menginput, menyimpan, mencari, menghapus, membatalkan, serta keluar dari file tersebut. Dan ada 3 public sub, yaitu public sub RMIK mati, dan public sub RMIK hidup, dan public sub RMIK bersih. Kemudian di form 8 ada tempat pendaftaran pasien. Di sini ada 6 text box dan ada 7 label dan 1 data grid dan 1 data grid, 1 ada DC1 dan 1 data picker dengan 7 perintah command button. Ada input, simpan, cari, hapus, ubah, batal, dan keluar. Untuk rumusnya hampir sama dengan sebelumnya dan dilengkapi dengan public sub RMIK. Demikian penjelasan aplikasi Visual Basic pada IRD. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.